Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama hadir di tempat Tuhan yang kudus ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Engkau urapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus.
tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Yesus. Haleluya Tuhan. Dan hatiku ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami di sini siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita yakin firman Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarkan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Matahari tak bersinar lagi.
Tuhan Yesus, kami siap untuk Engkau pulihkan Tuhan. Kami yakin Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya Roh-Mu yang memenuhi kami Tuhan, hanya Roh-Mu juga yang memulihkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Allah
semuanya siap diberkati oleh Tuhan. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Saya ingin menyampaikan renungan yang seringkali ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Sering anak-anak Tuhan bertanya seperti ini. Jika Tuhan itu baik, mengapa orang benar itu menderita? Sering enggak bertanya seperti ini? Dan sangat sering dan terlalu banyak orang yang bertanya seperti itu. Kenapa? Jika Tuhan itu memang Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha adil, kok orang benar itu diizinkan menderita? Mengapa Allah itu seolah-olah dalam tanda kutip membiarkan ada penderitaan di dunia ini, khususnya buat orang-orang benar? Saudara, bagi seseorang yang pernah bersentuhan secara langsung dan mendalam dalam penderitaan, pertanyaan ini rasanya semakin rumit untuk dijawab. Pertanyaan ini rasanya semakin sakit untuk dijawab. Ya wis aku urip bener, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kok Tuhan itu mengizinkan penderitaan ini menjadi bagian hidupku? Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang tidak mudah memang, khususnya buat kita orang-orang percaya, saudara. Kita bergumul dengan pertanyaan yang sama. Renungan pagi ini kiranya bisa menyediakan jawaban sebagian. Secara tidak tuntas mungkin jawaban ini akan saudara dapatkan. Mengapa saya bilang tidak tuntas, saudara ya? Mengapa saya menjawab ini mungkin hanya bisa sebagian menolong saudara untuk menjawab pertanyaan ini. Karena kalau saya dan saudara bicara tentang kedaulatan Tuhan, tentang pikiran dan kehendak Tuhan, kita tidak bisa memahami secara sempurna, saudara. Kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan secara utuh, secara penuh, saudara. Tapi setidaknya kalau ada pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saya dan saudara ini sudah punya fondasi yang kuat gitu loh, saudara. Punya pijakan yang kuat, punya rasa percaya yang kuat, yang kokoh, bahwa segala sesuatu ini terjadi ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Dan Dia itu mengasihi kita dalam kondisi terburuk sekalipun. Kita buka ayat ini, saudara. Satu pelajaran kita akan belajar tentang Ayub, saudara. Ayub pasal yang terakhir, 42. Oke. Teks 42, Ayub 42. Ayat pertama sampai yang ke-6, perikop yang pendek. Sebenarnya, ini perikop yang cukup pendek. Boleh saya membacakan untuk saudara, dengarkan baik-baik. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, ini ayat yang pertama. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ini perkataan Ayub, saudara. Ini merupakan respon Ayub yang terakhir, saudara.
terhadap segala sesuatu pergumulannya. Perhatikan saudara ya. Perhatikan. Apakah Ayub di akhir semua perkataannya itu saudara, pada akhirnya apakah Ayub ini benar-benar memahami semua alasan dari pekerjaan ilahi ini atas semua penderitaannya? Apakah dia benar-benar akhirnya paham dengan maksud Tuhan, dengan rencana Tuhan dalam hidupnya atas semua hal yang pernah dia alami? Saudara, ayat 43 dari pasal 42 ini. Coba perhatikan ini saudara. Yang terakhir, tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sebenarnya sampai akhir pembicaranya dengan Tuhan, Ayub ini sebenarnya tetap tidak tahu saudara. Kalau dia mau jujur, dia nggak ngerti juga. Tapi seolah-olah membiarkan. Dalam ketidakmengertiannya, dia membiarkan Tuhan terus berencana dalam hidupnya. Yang menarik saudara, perhatikan ya. Yang menarik posisi teks ini, tulisan ini diletakkan, ditulis sebelum pemulihan itu terjadi saudara. Ayat 7 dan seterusnya itu keadaan Ayub sudah dipulihkan. Tapi kata-kata Ayub ini dia tulis sebelum keadaan baik itu terjadi saudara. Dalam keadaan tidak tahu itu. Yang menarik saudara, perhatikan ayat yang kelima itu saudara. Hanya dari kata orang, tulisan Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam penderitaannya ini, Ayub ini bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan maksudnya saudara. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ayub memang waktu dia mengatakan itu kondisinya belum dipulihkan. Ini hal yang perlu anak-anak Tuhan, saya dan saudara pahami, garis bawahi. Banyak orang Kristen beranggapan jawaban atas semua pergumulan, jawaban atas setiap persoalan adalah perubahan keadaan. Benar enggak itu? Jawaban atas setiap pergumulan, kita bergumul, ada pergumulan, ada persoalan, solusinya apa? Ya keadaan yang baik Tuhan. Keadaan yang baru, pemulihan. Itu yang kita harapkan. Bener enggak? Leres enggak? Kalau aku sakit, aku disembuhkan. Kalau aku enggak ada pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan. Itu harapan kita. Kalau ada penderitaan, aku dilepaskan dari penderitaan. Tidak demikian dengan Ayub saudara. Coba perhatikan. Iya, Ayub ini sudah menang. Dia mengalami kemenangan bahkan sebelum perubahan itu terjadi. Ayub itu mengalami kemenangan. Perubahan hidupnya belum terjadi. Anaknya meninggal saudara. Semua anak-anaknya meninggal. Harta bendanya habis. Kena bencana. Sebagian dirampok. Kondisinya seperti itu. Pasangan hidupnya mencemooh dia, mengolok-ngolok dia. Kamu loh kok tetap hidup saleh. Tetap kondisi seperti ini kamu mau tetap ikut Tuhanmu. Kondisi Ayub ini belum dipulihkan tapi dia sudah menang. Di pasal yang di ayat 5 dan 6 ini saudara. Ini kemenangan Ayub saudara. Keadaannya belum berubah tapi dia sudah menang. Solusi sejati seringkali bukanlah
tentang perubahan keadaan saudara, melainkan perubahan diri kita sendiri. Yang diubah itu sebenarnya bukan keadaan kita, bukan masalah penyakitmu, bukan masalah ekonomimu, penderitaanmu, tapi yang harus dirubah adalah benar diri kita, cara berpikir kita, pengenalan kita kepada Kristus, itu yang harus diubah. Kita menang dulu dalam perkara ini saudara, kemudian yang lain itu mengikuti kita. Pengenalan kita kepada Kristus semakin dalam, percaya kita kepada Allah semakin diperkokoh, karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Ini yang akan kita pahami pagi ini saudara. Mengapa orang benar diizinkan menderita? Ada beberapa jawaban dari perkataan Ayub dari pasal 42 ini. Yang pertama saudara, mengapa orang benar itu harus menderita? Enggak enak ya saudara pertanyaannya itu. Supaya kita ini saudara mengenal kedaulatan Tuhan. Supaya saya dan saudara mengenal kedaulatan Tuhan. Pengakuan Ayub ini sebelumnya, sebelum keadaan dipulihkan, Ayub ini saudara mengakui di balik segala sesuatu, termasuk penderitaannya, termasuk harus kehilangan anak-anaknya, termasuk harus kehilangan harta bendanya. Nilai tabungan cuma kecil, hilang enggak apa-apa saudara. Ayub ini dikenal orang yang sangat-sangat kaya. Hilangan dompet lah cuma di sini 100, 200, ya enggak apa-apa. Nanti Tuhan ganti. Ini hilangnya enggak titik saudara. Tapi dia harus menerima ini. Saudara, ada rencana Tuhan. Ini yang luar biasa Ayub. Ada dia bertahan dalam rencana Tuhan, saudara. Dan kalau Tuhan yang berencana, itu bukan angan-angan, saudara. Saya dan saudara pernah punya rencana, tapi hanya sekedar angan-angan, ya enggak? Punya rencana, cuman tinggal rencana. Punya harapan, tapi kadang tinggal harapan. Tapi saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan yang berencana saudara, tidak ada yang gagal saudara. Apapun, siapapun boleh berusaha menggagalkan rencanamu. Tetap rencana Tuhan itu akan terlaksana dalam hidup kita. Amin, ya saudara. Kedaulatan Allah itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oleh apapun. Ayub sakit parah, hartanya habis. Istrinya mencaci-caci dia. Tapi dia tetap nunggu. Nunggu maksudnya Tuhan, saudara. Saudara, yang kedua, wah cepet tante ini tak endang mari. Yang kedua, mengapa orang menderita, orang-orang percaya itu diizinkan menderita, orang saleh diizinkan menderita? Supaya kita itu mengenal Allah lebih personal, saudara. Lebih mendalam. Ayub itu saudara hidup di tengah-tengah sistem keagamaan yang cenderung waktu itu retributif. Jadi seperti ini. Konsepnya Ayub dan orang-orang sekelilingnya waktu itu. Kalau orang taat akan dapat berkat. Orang fasik akan dihukum, mendapat murka Allah. Itu saja pengenalan Ayub tentang Allah, konsepnya. Sebab itu kali ini dia mengenal Tuhan lebih personal, lebih pribadi lagi, lebih jauh lagi. Ayub yang saleh tertimpa beragam peristiwa buruk dan kacamata publik waktu itu. Kalau orang sedang tertimpa masalah, tertimpa hal buruk apalagi beruntun, pasti dia orang pasti dia orang berdosa, pasti dia orang fasik, pasti ada kesalahan-kesalahan yang sedang Ayub lakukan.
Sebab itu saudara-saudara, sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub. Dalam kondisi sakit parah seperti itu. Coba saudara, saya ingin melihat saudara membaca ini supaya paham. Ayub, waktu teman-temannya datang. Ayub pasal yang ke-2. Ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Lalu mereka, ini sahabat-sahabat Ayub. Ayat yang ke-13 dari pasal 2. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, kepada Ayub maksudnya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Mereka melihat penderitaan Ayub, saudara. Sahabat-sahabatnya datang tapi nggak wani ngomong apa-apa. Karena di konsep mereka tahu Ayub ini orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi mengapa menderita? Pertanyaan itu ada dalam pikiran sahabat-sahabatnya. Dari jauh dia melihat, sambil ikut meratapi penderitaan Ayub. Oh Ayub, mungkin ada kesalahan, ada dosa yang engkau sembunyikan. Ada dosa yang pernah engkau perbuat dan engkau belum membereskan itu dengan Tuhan. Sampai Ayub itu karena gatelnya borok mulai dari atas kepala sampai ini. Menggaruknya itu pakai beling, saudara. Tahu beling ya saudara? Pecahan kaca itu. Karena gatelnya ini tidak sanggup kalau cuma garuk pakai tangan. Digaruk pakai beling. Sampai dari jauh dikatakan sahabat-sahabatnya ini tidak mengenali wajah Ayub karena wajahnya rusak dengan borok, semacam borok mungkin saudara. Wajahnya sampai tidak terlihat. Itu kondisi Ayub, saudara. Ayat yang kelima ini, saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Allah, tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Pada waktu dia menderita, dia ngomong seperti itu, saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu dalam kondisi masih sakit loh saudara. Masih terpuruk. Penuh luka masih banyak borok. Dia ngomong kepada Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Awalnya dia marah sama Tuhan, dia murka sama Tuhan. Di pasal-pasal sebelumnya kalau saudara membaca. Dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ini yang goal yang ingin Allah capai, yang ingin maksudkan untuk Ayub. Salah satunya. Allah mau saya dan saudara juga mengenal Allah itu bukan hanya pada waktu engkau diberkati secara materi. Mengenal Tuhan bukan hanya pada waktu engkau disembuhkan. Kita mengenal Tuhan bukan hanya pada waktu segala sesuatunya berjalan dengan manis, berjalan dengan mulus. Tapi kita mau, Allah mau, saudara, kita itu mengenal Tuhan, berjumpa, mengenal kasih Tuhan dalam penderitaan kita sekalipun. Dalam kondisi kita terpuruk sekalipun, Allah mau kita itu tetap tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dan Ayub itu membuktikan, saudara. Di ayat-ayat selanjutnya, di pasal 7 sampai seterusnya. Bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan mengganti katanya dengan anak-anaknya dikatakan anak-anak tercantik. Kekayaannya melimpah-limpah kembali. Ojo berharap setelah khotbah ini kepingin Tuhan ganti istri yang baru lagi. Ekonomiku ditolong ya, iso ya wis kabeh Tuhan diganti. Ini goal yang Tuhan mau capai, saudara. Ayat ke-5 dan 6 ini kemenangan Ayub.
Ayub mengalami kemenangan pada waktu keadaannya belum dipulihkan. Allah mau keluarga Eklesia, engkau yang mendengar di rumah, kita semuanya mengalami kemenangan pada waktu engkau sakit. Mengalami kemenangan pada waktu penderitaan itu masih bersama-sama dengan kita. Pada waktu ekonomimu belum baik, tokomu masih sepi, usahamu masih sepi, masih merintis, kita mengalami kemenangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan tetap punya keyakinan yang penuh bahwa Tuhan itu rencananya buat saya dan saudara bukan cuman angan-angan tok. Rencana Tuhan itu rencana yang pasti, yang iya dan amin. Dan akan tergenapi. Tinggal kita ini sabar nggak nunggu. Dalam proses menunggu seperti Ayub itu saudara, dalam proses menunggu ini kita sabar enggak, kita kuat enggak, kita mencaci maki Tuhan enggak dalam penderitaan kita. Mari kita mengenal doktrin tentang Tuhan itu dengan benar, kasih Tuhan itu dengan benar. Seperti kasih orang tua kepada anaknya. Orang tua mengasihi anak-anak bukan hanya pada waktu bisa membayar SPP-nya. Ya enggak? Bukan hanya pada waktu orang tua itu bisa masak yang enak-enak saja untuk kita, mengenyangkan perut kita. Bukan hanya waktu papamu bisa mencukupi kebutuhanmu. Tapi pada waktu orang tua kita menegur kita dengan keras, itu juga kasih orang tua kepada engkau. Pada waktu memberikan cubitan, memberikan jeweran untuk telingamu, itu bentuk cinta, kasih orang tua kepada putra-putrinya. Amin dong putra-putri di sini. Diterima ya, sakitnya itu diterima, jewerannya diterima dengan sukacita, karena kasih Tuhan itu kasih yang agape, yang tidak pernah menuntut balas kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Haleluya, saya mengundang perjamuan kudus pelayan